Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Apa kabar hari ini? Kalian tetap bangun pagi, tidak kesiangan walaupun belajar di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu, tidak kesiangan sholat subuhnya, membantu orang tua, mandi, baru siap untuk belajar. Hari ini kalian bertemu lagi dengan Ibu ya di pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan. Perbandingan yang pertama. Yang akan kita bahas adalah pengertian perbandingan dan bagaimana cara menyatakan perbandingan. Kalian perhatikan berikut ini ya. Perbandingan yang pertama. Tadi kita akan bahas pengertian perbandingan dan bagaimana cara menyatakan perbandingan. Oke, coba kita lihat ya. Apa yang dimaksud dengan perbandingan? Perbandingan kata lainnya adalah rasio. Perbandingan itu adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Perbandingan itu biasa dinyatakan dengan cara sederhana dalam bentuk pecahan. Ya, dalam bentuk pecahan. Jadi perbandingan itu biasanya dinyatakan dalam bentuk pecahan. Contoh, nih Ibu punya contoh. Dalam suatu kelompok diskusi ada 3 orang siswa laki-laki dan 4 orang siswa perempuan. Perbandingan antara siswa laki-laki terhadap siswa perempuan bisa ditulis 3/4 sebagai bentuk pecahan. 3/4 dibacanya 3/4. Atau bisa juga kalian tulis karena siswa laki-lakinya 3, siswa perempuannya 4 adalah 3/4. Ditulis sebagai hasil bagi. Atau juga bisa dinyatakan dengan kata, oke, kita lihat ya. Itu kalau ditanyakan perbandingan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Karena siswa laki-lakinya ada 3, siswa perempuannya ada 4, maka perbandingannya adalah 3/4. Lain halnya kalau yang ditanyakan perbandingan siswa perempuan dengan siswa laki-laki. Maka perbandingannya berarti dibalik. Bukan 3/4 tapi 4/3. Gitu ya. Atau misalkan yang ditanyakan berapakah perbandingan antara siswa laki-laki dengan seluruh siswa. Nah, seluruh siswanya kita lihat. Seluruh siswanya kan ada 7 ya. 3 tambah 4 ada 7. Maka perbandingan siswa laki-laki banding seluruhnya adalah 3/7. Kalau yang ditanya perbandingan siswa perempuan dengan seluruhnya berarti 4/7. Oke, jelas ya? Harus selalu kamu ingat, perbandingan itu harus ditulis dalam besaran yang sejenis dan bentuk yang paling sederhana. Kalian bertanya, apa itu besaran sejenis? Besaran sejenis itu artinya besaran dengan satuan yang sama. Artinya kalau kalian membandingkan berat, berarti dengan berat lagi. Satuan berat dibandingkan dengan satuan berat lagi. Satuan panjang dibandingkan dengan satuan panjang lagi. Dengan satuan yang sama. Contoh. Kalian akan membandingkan berapa 3 kilogram banding 2 ons misalkan. Itu sama-sama satuan berat. Tapi satuannya belum sama. Yang 1 kilogram, yang 1 ons. Jadi sebelum kalian tuliskan perbandingannya, berarti harus disamakan dulu satuannya. Oke, jelas ya? Oke, selanjutnya ya. Cara menyederhanakan perbandingan. Contoh. Sederhanakan perbandingan berikut. Nah, soal yang pertama 35 banding 63. Soal yang kedua 2 jam banding 90 menit. Soal yang ketiga 1 kodi banding 3 lusin. Yang keempat 3 kilogram banding 6 ons. Dan yang kelima 400 meter banding 1,5 kilometer.
Ini besarannya sudah sama-sama besaran, ini besaran waktu yang kedua. Yang ketiga ini besaran jumlah. Yang keempat besaran volume atau berat. Yang ini besaran panjang. Oke, kita lihat ya yang nomor 1. Coba kita bahas. Nah, kita lihat pembahasannya. Nomor 1, tidak ada satuannya, berarti ini sudah dianggap sama. 35:63. Kalau kita sederhanakan perbandingannya, maka menjadi 5:9. Dari mana kok jadi 5:9? Kalian ingat, menyederhanakan perbandingan itu sama dengan menyederhanakan pecahan. Jadi kedua nilai ini dibagi oleh EPB. Jadi kita tentukan dulu. Berapa EPB dari 35 dan 63? Berapa? Ya, betul, 7 ya. EPB dari 35 dan 63 adalah 7. Jadi masing-masing nilai ini dibagi 7. 35 dibagi 7 jadi 5. 63 dibagi 7 jadi 9. Oke, sudah jelas ya? Sehingga bentuk sederhana dari 35:63 adalah 5:9. Selanjutnya, 2 jam banding 90 menit. Kita lihat ini satuannya jam, ini satuannya menit. Berarti harus disamakan dulu satuannya. Boleh dirubah ke jam, boleh dirubah ke menit. Jadi bebas, boleh. Yang penting merubahnya tidak keliru. Ini Ibu akan rubah ke dalam menit. Kita ingat 1 jam itu berapa menit? 1 jam berapa menit? Iya, 1 jam 60 menit. Berarti kalau 2 jam, berarti 2 kali 60 menit dikalikan 60 menit. Jadi 120 menit. Yang ini tetap 90 menit. Sehingga menjadi 120 banding 90. Lalu sama seperti langkah di atas. Tentukan lagi EPB dari 120 dan 90. EPB-nya 30. Jadi masing-masing dibagi 30. 120 dibagi 30 jadi 4. 90 dibagi 30 jadi 3. Sehingga perbandingannya 4:3. Yang ketiga, 1 kodi berbanding 3 lusin. Berapa? 1 kodi itu berapa? Ada yang tahu 1 kodi? Iya, 20 ya. 20 banding 36. 20 banding 36. Dengan langkah yang sama, tentukan EPB dari 20 dan 36. Berapa EPB-nya? Berapa EPB-nya? 4. Ya betul, 4. Berarti ini masing-masing dibagi 4. 20 dibagi 4 berapa? 5. 36 dibagi 4 adalah 9. Sehingga bentuk sederhananya adalah menjadi 5:9. Oke, selanjutnya yang nomor 4. 3 kilogram banding 6 ons. Ini sama-sama berat, satuan berat, tapi belum sama. Nah, belum sama loh. Ya, kalian tahu, masih ingat 1 kilo itu berapa ons? 1 kilo berapa ons? 10 ons ya? Oke. Berarti dari kilo ke ons dikalikan 10. 3 kilo menjadi 3 kali 10, 30 ons. Ini 6 onsnya tetap. Nah, ini sudah sama satuannya 30 banding 6. Cari EPB-nya dari 30 dan 6 masing-masing EPB-nya 6. Jadi ini dibagi 6 jadi 5, ini dibagi 6 jadi 1. Selanjutnya yang terakhir ya. Yang terakhir 400 meter banding 1,5 kilometer. Ibu akan rubah menjadi meter satuannya. Kita tahu 1 kilo itu berapa meter? 1000. Yes. 1000 meter. Berarti dari kilo ke meter dikalikan 1000. Yang ini 400 meter tetap, yang 1,5 kilometernya kita buat meter menjadi 1,5 dikali 1000. Jadi 1500 meter. Kita sama-sama cari EPB-nya berapa? EPB dari 400 dan 1500. EPB-nya 100. Jadi masing-masing dibagi 100. 400 dibagi 100 jadi 4, 1500 dibagi 15 jadi dibagi 100 jadi 15. Oke. Sudah paham ya? Sudah jelas? Nanti kalau kalian tidak jelas, boleh diulang lagi videonya, diulang-ulang lagi, ditonton lagi, atau kalau masih belum jelas, kalian boleh tanya ke Ibu. Oke, nah sekarang ini latihannya. Kamu kerjakan di buku tugas. Nih. Sederhanakan perbandingan berikut ini. Oke.
64 banding 24, jadi berapa? 3 jam banding 75 menit, dan seterusnya. Ini ada 5 soal. Kalian kerjakan di buku catatan matematika, lalu kirimkan fotonya di tugas classroom ya, di tugas classroom. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa kalian pahami, bisa bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan. Jangan lupa salat 5 waktunya, tidak kesiangan bangun, tetap membantu orang tua, dan tepat waktu mengerjakan tugas. Oke, sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Sekali lagi, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga sholatnya, tidak bangun kesiangan, bantu orang tua, dan kerjakan tugas dengan tepat waktu. Oke. Sudah selesai ya?